mudah-mudahan tidak terlambat saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan, ya. Mohon maaf lahir dan batin, dan karena masa liburan sudah selesai, jadi kita kembali berdiskusi di sini di dalam forum diskusi ilmiah ini yang ke-8 untuk semester ini. Nah, telah hadir di sini 31 orang, Pak Raja dan Mbak Prila. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya rasa kita mulai saja ya, Mbak Prila dan Pak Raja ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian yang saya masih kenal-kenal, Mas Fakri masih kenal kena open camp, ya. Mas Lutfi masih kenal kena open camp, belum nggak open camp ya Mas Lutfi ya. Fotonya aja dipajang gitu ya. Mas Pram open camp, teman-teman yang lain boleh open camp kalau sinyal tidak terlalu bermasalah gitu ya. Baik, saya sedikit membuka acara ini dengan mengutip temuan dari seorang penulis yang disebut dengan Ami Brzezinski, kalau nggak salah itu ya, saya nggak tahu orang mana ini ya. Jadi dia ini, si Ami Brzezinski ini dengan reka-rekanya itu meneliti sekitar 300 pekerjaan tentang persepsi mereka terhadap pekerjaannya. Jadi pekerja-pekerja 300 pekerja ini dicoba diteliti tentang pekerjaannya, dan akhirnya menemukanlah dampak dari pekerjaan itu terhadap mereka, ya. Dan dampak dari pekerjaan terhadap mereka inilah yang mereka nyatakan sebagai satu makna dari pekerjaan. Jadi tujuan itu bekerja itu untuk apa sih? Mereka akhirnya menyimpulkan seperti itu. Nah, dari kesimpulan itu ternyata mereka coba dikumpul-kumpulkan, di clustering, coding begitu ya. Ternyata mereka menemukan 3 makna dari pekerjaan itu. Ya, yang makna yang pertama yang dikemukakan oleh mereka itu adalah bahwa pekerjaan itu sebagai kerjaan. Jadi memang kalau orang bekerja itu tentu saja adalah lebih memfokuskan pada keuntungan-keuntungan materi. Jadi ingin memperoleh materi dari pekerjaan yang dilakukan. Itu adalah makna pertama yang diungkapkan oleh para narasumber, para partisipan itu. Yang kedua adalah bahwa pekerjaan itu dinyatakan sebagai karir. Karir ini kan artinya memfokuskan diri pada jenjang karir, bahwa mereka bekerja itu sebetulnya untuk masa depan. Nah, kira-kira gitu. Dan yang sangat menarik sebetulnya teman-teman, bahwa pekerjaan itu dianggap sebagai satu panggilan. Jadi kalau sebagai satu panggilan, bahwa ada kebebasan, ya, kontrol dari pribadi sendiri, karena pekerjaan itu merupakan satu panggilan bagi mereka, gitu ya. Nah, ketika kita sudah memahami apa makna dari pekerjaan itu, apa tujuan dari pekerjaan itu, kecenderungan orang adalah akan asik untuk bekerja. Nah, itu bahasa Indonesianya asik, apakah seperti itu terjemahannya? Karena orang kalau sudah bisa memaknai pekerjaan dan tahu apa tujuan dari pekerjaan itu, tentu saja dia akan dengan semangat untuk melakukan pekerjaan itu, dia akan sangat antusias, dan dia merasa merasa lupa waktu kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang ya memang menjadi tujuannya mereka. Nah, itulah yang malam ini kita sebut sebagai work engagement, ya. Ya, ketika sudah asik bekerja, sudah engage gitu kan ya. Kenapa? Karena memang dia sudah tahu makna dari pekerjaan, tujuan dari pekerjaan. Itu baru satu sisi kalau kita lihat, ya. Tapi kalau misalnya di dalam mereka bekerja, ternyata tuntutan pekerjaan itu banyak, ya. Tekanannya tinggi, kerumitan pekerjaan itu tinggi,
kompleksitas pekerjaan itu tinggi, walaupun orang tahu makna dari pekerjaan itu, apakah mereka akan tetap engage? Nah, inilah yang akan menjadi pembicaraan diskusi kita malam ini, bahwa ketika ada tuntutan pekerjaan, apakah orang itu akan tetap engage? Itu yang pertama ya. Nah, kalau mereka engage atau tidak engage, apakah efikasi diri, ya, self efikasi itu bisa nggak memoderasi, bisa nggak memperkuat hubungan dari kedua variabel itu, sehingga dengan demikian kita akan berdiskusi malam ini mengenai kalau tuntutan tugas itu banyak, apakah kita akan bisa tetap untuk asik bekerja? Apakah kita akan bisa untuk tetap memiliki work engagement? Nah, kira-kira begitu ya. Dengan dan apakah peran dari self efikasi itu berperan nggak dia sebagai moderasi di sana dari kedua variabel itu. Nah, itulah yang akan kita diskusikan teman-teman kali ini, yang sudah menghadirkan dua narasumber kita yang memang sudah meneliti ketiga variabel ini, yaitu Pak Raja Oloan Tumanggor yang sudah sering manggung terutama pada saat bulan puasa. Biasanya beliau manggung itu sudah jam 4 karena forum diskusinya dimajukan gitu ya. Dan juga Mbak Pria Angelina ya, ini juga akan memberikan arahan, memberikan sharing dengan kita nanti terkait dengan hasil-hasil temuan dari beliau. Nah, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita mulai, walaupun sudah kenal dengan Pak Raja setiap minggu hampir gitu ya, tetap saya akan bacakan CV beliau ya. Nah, ini adalah Pak Raja yang sudah famous di forum diskusi ilmiah, Dr. Raja Oloan Tumanggor, SAG. Ini beliau sudah 17-an tahun ya Pak Raja di Untar sebagai dosen Fakultas Psikologi, dan S3-nya ini setiap saya membacakan CV-nya Pak Raja, saya nggak bisa baca ini Pak. Westfälisch Wilhelm Universität Münster, ini bahasa Jerman soalnya nih, di bidang ilmu filsafat teologi. Nah, ini mudah-mudahan nanti sedikit disisipkan filsafat-filsafatnya Pak Raja di sini mengenai pekerjaan. Beliau ini tampaknya dari S1 langsung S3, karena S1-nya di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara, bidang ilmu filsafat agama. Dan publikasi beliau teman-teman nanti bisa diunduh di link ini ya. Dan organisasi Pak Raja itu adalah 2012 Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, KIDESI, 2017 International Association of Psychology of Religion, ya, kemudian 2020 American Psychological Association, divisi 24 ya Pak ya, Theoretical dan Philosophical Psychology, dan 2020 beliau adalah Asosiasi Peneliti Indonesia, API. Baik teman-teman, kasih applause dulu dong Pak Rajanya, kasih reaksi dulu Pak Rajanya, luar biasa nih Pak Raja nih, yang sekolah di Jerman itu susah untuk bacanya. Ini Pak Raja yang selama ini menjadi moderator sekarang menjadi narasumber. Nah, inilah narasumber kita yang pertama ya. Silakan Si Sartina. Narasumber yang kedua adalah Mbak Angelina Alvina Ayu Prilani, Magister Psikologi, psikolog, kandidat di tapaknya sebentar lagi ini akan ken-nya sudah hilang, kandidatnya sudah hilang gitu ya. Pendidikan adalah 2001-2004 adalah master degree, jadi PO terkait dengan PO di Universitas Tarumanegara. Kemudian 2016 itu lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pengalaman Mbak Prila itu 2002 sampai dengan sekarang ke HR Assistant Manager, khususnya di Talent Acquisition Ismaya Group. 2001 sampai 2022 ada HR Eksekutif di rekrutmen juga Ismaya Group. Wah, ini karirnya 1 tahun ini sudah naik ya Mbak Prila ya. 2017 adalah Recruitment Officer Town Square Group. Sertifikasi dan kerjaan sukarelanya Mbak Prila tahun 2021 adalah Student Exchange Universitas Tarumanegara dan Adventist University of the Philippines, dan 2012 adalah School Counselor SMA Katolik Riki II.
Itu adalah Mbak Prila, teman-teman kasih applause Mbak Prila, boleh kasih jempol, kasih applause, kasih love pun juga boleh, nggak apa-apa ya. Baik, teman-teman, rasanya sudah perkenalan saya mengenai kedua narasumber kita, ya. Nah, waktunya sekarang adalah Mbak Prila untuk memaparkan hasil kajiannya sebelum kita lanjut untuk berdiskusi. Silakan Mbak Prila. Atau Pak Baik, Raja ada mau disampaikan dulu, monggo silakan saja. Selesaikan secara adab di sana Pak Raja dan Mbak Prila ya. Silakan Silakan. Mbak Prila. Oke, Silakan. silakan Mbak Prila. oke, saya dulu ya. Baik, saya izin share terkait presentasinya. Baik, selamat malam Pak Made, Pak Raja, Bapak Ibu, serta teman-teman sekalian. Pada malam ini, saya akan mempresentasikan terkait asyik bekerja. Tadi pengantar juga sudah diberikan oleh Pak Made. Dan saya kemarin, penelitian ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Raja dan juga Pak Tommy, dengan judul penelitian Hubungan Tuntutan Kerja, Tekanan Kerja dan Kerumitan dalam Bekerja, dan Keterikatan Kerja. Di mana efikasi diri kita mau lihat nih, apakah bisa menjadi moderatornya atau tidak. Dan studi kemarin saya lakukan pada karyawan di perusahaan jasa. Oke. Nah, latar belakang masalah yang lalu adalah mungkin tesis saya cukup lama ya dilakukan. Ini saya buat penelitian ini di tahun kurang lebih 2021, di mana saya melihat pada saat kondisi COVID-19 itu efeknya cukup besar, khususnya pada karyawan yang kerja di kantoran, di mana ada perubahan dari bekerja dari WFO harus bekerja menjadi WFH. Nah, di situ pasti ada adaptasi terkait perubahan khususnya dalam pekerjaan. Nah, saya melakukan wawancara juga kepada beberapa karyawan sebenarnya waktu itu, di mana mereka menganggap kayaknya seru nih kalau misalnya kita mulai bekerja di rumah, di mana kita bisa dekat dengan keluarga, bisa sambil melakukan aktivitas yang lain-lain bersama keluarga atau pekerjaan rumah. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Jadi, ada salah satu karyawan yang mengatakan bahwa dia merasa kalau pekerjaan di rumah kok malah makin banyak ya yang dia rasain. Meeting selalu ada, baru selesai meeting pertama lanjut meeting kedua, lalu deadline-nya tuh malah dianggap sama beliau ini kok malah jadi lebih banyak, atau lebih mepet ya deadline-nya gitu. Apalagi juga beberapa working woman atau working mom yang misalkan kalau Eee, kerja sambil di rumah, tapi sambil harus, ngurus anak atau harus masak dan lain-lain kok malah jadi lebih berat pada waktu itu. Oke. Nah, beberapa, yang ditemui oleh para karyawan ini, saya melihat bahwa individu ini merasa pekerjaan yang harus dikerjakan menjadi cukup banyak dibanding kalau mereka harus bekerja saat di kantor. Seperti contohnya deadline yang tidak sesuai, lalu pekerjaannya bebannya kok jadi semakin banyak, seperti itu. Nah, saya melihat bahwa ada pressure atau tekanan yang lebih yang dirasakan oleh para karyawan ini saat bekerja yang memang pertama harus bekerja dari rumah, lalu misalkan juga harus ada perubahan atau adaptasi kembali bekerja dari kantor dengan bekerja dari rumah juga, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu dimensi dari job demands, yaitu work pressure, di mana work pressure adalah keadaan yang dialami oleh individu secara sementara berkaitan dengan pengalaman kerja individu karena adanya tekanan waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya yang sedang dikerjakan, serta harus adanya antisipasi terhadap pekerjaan baru yang harus juga diselesaikan atau dapat diselesaikan. Nah, selain itu saya juga menemui juga dari karyawan kemarin yang memang mengalami, administrasi-administrasi kantoran yang bisa dikerjakan kemarin di kantor by, paper and pencil, kemarin harus berubah menjadi, digital. Lalu administrasinya tuh membuat, mungkin karena kemarin masih adaptasi di awal-awal, jadi mereka merasa, "Kok jadi ribet banget nih, kita harus mencari aplikasi yang memang misal harus e-sign, itu emang udah ada atau belum?" Atau misalkan kalau meeting, kita harus download dulu nih aplikasi, kemarin ada Zoom, ada Jimit yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Nah, administrasi-administrasi atau perintilan-perintilan itu
itu dirasakan oleh para karyawan ini. Dan ini juga saya lihat merupakan salah satu, tuntutan yang harus dihadapi oleh para karyawan ini, yang disebut dengan hassles, di mana hassle adalah perasaan pada individu seperti mereka merasakan perasaan jengkel, frustasi, dan menyusahkan karena situasi sehari-hari yang dihadapi. Apalagi dengan adanya misal harus seorang ibu harus sambil ngurus anak dan sebagainya. Nah, work pressure dan hassles ini merupakan dimensi, 2 contoh dari job demands. Nah, job demands atau tekanan, kerja adalah suatu situasi dalam lingkungan pekerjaan yang secara fisik, sosial, dan organisasi yang membutuhkan usaha atau antisipasi untuk menyelesaikannya sehingga berdampak pada aspek fisik dan psikologis. Jadi job demands ini cukup mempengaruhi nih, seorang karyawan yang bekerja dan memang sering ditemui dalam, pekerjaannya sehari-hari. Nah, eee, kalau job demands ini mungkin, untuk teman-teman yang memang di PIO mungkin tidak asing dengan work engagement, di mana job demands ini ternyata dapat mempengaruhi work engagement atau keasikan dalam bekerjaannya. Nah, work engagement itu apa? Itu merupakan hal yang positif, efektif, dan memotivasi individu terhadap pekerjaan dan kesejahteraannya. Jadi, beberapa tuntutan pekerjaan, lalu terkait hal-hal atau kejengkelan yang sering kita hadapi, itu ternyata dapat keasikan kita dalam bekerja. Itu merupakan teori juga dari Baker and Demarty. Nah, penelitian kemarin saya berlandas dari 2 penelitian. Pertama ada penelitian dari Bevert and Becker, di mana beliau ini, mengambil, teori tentang job demand dan work engagement ini. Penelitian sebelumnya dilakukan pada guru di Belanda dan memasukkan dimensi di cognitive demands dan role conflict yang salah satu contoh dimensi dari job demands, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cognitive demands, itu dapat mempengaruhi hubungan positif terhadap work engagement, di mana semakin tinggi cognitive demands-nya, partisipan dapat tetap memilih work engagement. Tapi untuk yang role conflict, kalau misalkan nih dia, hasilnya menunjukkan, negatif signifikan, yang dapat dikatakan semakin tinggi role conflict yang dihadapi oleh para karyawan atau individu, itu dapat menurunkan work engagement-nya. Lalu yang kedua, saya juga, melihat terkait job demands dan work engagement, tapi melihat nih, memang, tidak ada cara lainkah untuk, seorang individu atau karyawan, untuk tetap asik nih dalam bekerja. Nah, saya menemukan penelitian dari Bevert dan Baker kembali, beliau ini melakukan, penelitian job demands dan work engagement dengan dimoderasi transformational leadership. Nah, jadi ada resource namanya job resource yang salah satu dimensinya adalah transformational leadership, di mana transformational leadership ini adalah memberikan seorang leader yang dapat mempengaruhi, eee, keasikan bekerja untuk para karyawannya. Dan memang hasilnya menunjukkan bahwa transformational leadership yang tinggi, jika seseorang menghadapi job demands yang tinggi juga, hal tersebut tidak akan menurunkan work engagement pada individu atau karyawannya. Nah, terkait penelitian yang kedua penelitian tersebut yang saya temukan, memang job demands itu sebenarnya ada banyak variabelnya. Tapi kedua penelitian sebelumnya itu baru melihat terkait, role conflict dan juga cognitive demands, di mana ada variabel lainnya seperti work pressure, emotional demands, hassles. Lalu pada penelitian Brevard dan Becker, itu juga sudah menjelaskan terkait transformational leadership yang memang dapat mempengaruhi job demands dan work engagement. Tapi secara personal atau secara individu, itu sebenarnya bisa memoderasi dari job demands terhadap work engagement. Kalau dilihat dari job resource itu adalah dari lingkungan sekitarnya, seorang individu juga perlu nih dari dalam dirinya untuk bisa meningkatkan work engagement-nya, gitu.
Sehingga saya menemukan juga ternyata dari teori GDR model dari Baker dan Demetri, selain transformational leadership atau dari job research, itu terdapat personal resource yang mungkin bisa memoderator nih hubungan antara job demands dan work engagement. Di mana personal resource sendiri adalah evaluasi diri positif terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan resiliensi dan kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap situasi di sekitarnya. Nah, sebenarnya personal resource itu ada tiga. Ada self-efficacy, organizational based self-esteem, dan optimism. Lalu, saya mencari tahu nih, kalau memang personal resource itu apakah sudah ada meneliti terkait, personal resource ini dapat mempengaruhi job demands dan work engagement. Dari hasil penelitian dari Santo Paul itu mendapati bahwa self efficacy itu ternyata bisa memoderasi. Jadi kalau misalnya kita sebagai individu memiliki kepercayaan bahwa kita mampu untuk menyelesaikan pekerjaan kita atau menghadapi situasi yang terjadi, walaupun kita dihadapkan dengan job demands yang tinggi atau tuntutan pekerjaan yang tinggi, itu tidak akan menurunkan keasikan bekerja dalam diri kita. Tapi kalau kita merasa efikasi kepercayaan pada diri kita rendah atau tidak percaya pada diri kita sendiri, saat kita dihadapkan pada tuntutan kerja yang tinggi, itu dapat menurunkan work engagement kita. Nah, mungkin dari penelitian-penelitian tersebut saya tarik kembali nih, untuk job demands-nya karena memang secara penemuan atau secara observasi dan interview dengan karyawan-karyawan, saya mendapati bahwa work pressures dan hassles itu sangat dirasakan kemarin saat transisi dari WFH ke WFH. Lalu juga saya lihat dari penelitian sebelumnya, kalau memang memungkinkan kalau memang personal resource ini dapat mempengaruhi. Seperti itu. Jadi saya coba peneliti kalau memang hasilnya betul dengan sesuai teori mungkin bisa pikir saya kemarin ada bisa mengaplikasikan ke karyawan-karyawan saya atau ke tim saya. Nah, untuk teorinya, untuk self efficacy, job demands dan work engagement, untuk self efficacy ini adalah kepercayaan individu terhadap kemampuan untuk melakukan dan menyelesaikan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 4 dimensi dari self-efficacy atau efikasi diri. Ada mastery experience, di mana seorang individu mengingat kembali prestasi atau hal-hal yang membuat kita sendiri bangga dari prestasi kita. Lalu ada vicarious experience, di mana kita melihat dari prestasi orang lain yang dapat membantu kita untuk ternyata mereka bisa, kita juga pasti bisa, seperti itu. Lalu ada verbal atau social persuasion, di mana kita mencari atau meminta orang untuk membantu menyemangati, gitu. Jadi kadang, bisa ternyata pengaruh omongan, "Sebenarnya kamu bisa loh menyelesaikan pekerjaan," atau, "Ya udah sabar pasti selesai." Itu ternyata mempengaruhi juga, gitu. Dan terakhir adalah physiological and affective state, di mana merupakan melakukan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi fisik dan afeksi kita dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lalu job demands itu terkait aspek fisik, sosial, psikologi, sosial, dan organisasi yang membutuhkan usaha untuk dapat menyelesaikan, tapi dapat mempengaruhi juga ke aspek fisik dan psikologis pada individu. Ada 5 untuk job demands, ada work pressures, emotional demands, hassles, role conflict, dan cognitive demands. Lalu yang terakhir ada work engagement terkait hal yang positif, afektif, dan memotivasi individu terhadap pekerjaan dan kesejahteraannya. Ada 3 dimensi dari work engagement, ada vigor, absorption, dan dedication. Nah, untuk hipotesis penelitian kemarin saya ada 4. Pertama, terkait terdapat adanya hubungan antara work pressure dengan work engagement, lalu melihat apakah self efficacy ini dapat memoderasi hubungan antara work pressure dengan work engagement. Lalu yang ketiga ada ingin melihat terdapat hubungan antara hassles dengan work engagement, dan terakhir terkait self efficacy dapat memoderasi hubungan antara hassles dan work engagement. Untuk metode penelitiannya, karena ada 3 variabel, jadi ada 3 alat ukur dari self efficacy menggunakan General Self Efficacy Scale dari Schweitzer dan Jerusalem, lalu job demands dari GDR Questionnaire. Alat ukur ini sebenarnya ada 40 item pernyataan
yang terdiri dari 23 item job demands dan 17 item job resource. Tapi yang digunakan di sini hanya pertanyaan untuk job demands-nya saja, dan untuk work engagement menggunakan Utrecht Work Engagement Scales. Nah, prosedur penelitian ini saya tidak sendiri, saya bersama 3 mahasiswa rekan saya. Jadi kita berempat, istilahnya adalah payung penelitian. Dengan total kita bisa dapatin 247 partisipan. Yang membedakan saya dengan rekan-rekan saya, kalau rekan-rekan saya melakukan penelitian jika job resource dapat memoderasi, saya sendiri untuk melihat personal resource-nya jika dapat memoderasi job demands dengan work engagement. Untuk hasilnya mungkin, secara langsung yang didapatkan, dimulai dari, dimensi work pressures dulu, ditemukan bahwa jika seorang individu memiliki efikasi yang rendah, hal tersebut, pada individu yang memiliki efikasi yang rendah, jika dia menghadapi work pressure atau tekanan kerja yang tinggi, hal tersebut ternyata tidak, terlalu mempengaruhi, keasikan kerjanya. Tapi, kalau seorang individu memiliki self-efficacy atau kepercayaan diri yang tinggi, jika dihadapkan pada tekanan kerja yang tinggi, hal tersebut akan tetap menaikkan work engagement-nya, karena dia merasa percaya bahwa dirinya pasti bisa menyelesaikan segala tuntutan pekerjaan yang dihadapi. Lalu kalau terkait hazel, ternyata yang sangat berpengaruh adalah pada individu dengan efikasi, diri yang rendah. Jika kita memiliki efikasi yang rendah, saat dihadapkan hassles atau kerumitan kerja yang tinggi, hal tersebut dapat menurunkan engagement kita pada pekerjaan. Tapi, kalau pada individu yang memiliki efikasi yang tinggi, saat mereka dihadapkan pada kerumitan kerja yang tinggi, hal tersebut tidak mempengaruhi atau tidak menurunkan work engagement-nya, karena sudah memiliki kepercayaan, walaupun ada hassles yang tinggi, kerumitan yang ditemui, tetap aja bisa asik bekerja. Nah, kesimpulannya adalah ternyata personal resource ini yang saya ambil adalah self-efficacy ini dapat mempengaruhi job demands terhadap work engagement-nya. Jadi kalau misalnya saya, melakukan, dari hasil penelitian ini saya mencoba merealisasikan kepada teman-teman atau tim saya nih, kalau misal mereka kemarin dihadapi pada tuntutan pekerjaan yang tinggi, walaupun dengan WFH. Saya bilang ke mereka, "Coba dicari lagi, dilihat kembali, diingat kembali, apa sih prestasi atau hal-hal positif yang membuat kamu sebelumnya tuh, berhasil untuk menyelesaikan suatu pekerjaan." Nah, itu merupakan, contoh dari mastery experience. Lalu ada vicarious experience, di mana saya sama tim saya melihat nih, mungkin role model atau orang-orang yang sukses walaupun pekerjaannya banyak atau, pekerjaannya pusing, bikin ribet, tapi mereka tetap sukses mendapatkan atau menyelesaikan pekerjaannya. Waktu itu ada tim saya contohnya pakai mungkin ada yang kenal, boy group BTS, karena BTS kan awalnya tidak dikenal orang, terus dengan melakukan rajin bekerja atau melakukan hal-hal lain, itu bisa membuat terkenal sekarang. Nah, tim saya kasih contoh dengan BTS tersebut. Jadi dia melihat ternyata orang lain pun juga bisa, kenapa saya harus minder, seperti itu. Lalu ada verbal atau social persuasion, di mana kalau memang ada tim saya yang, membutuhkan seperti, kayak curhat atau misalkan butuh penyemangat, bisa info ke saya atau ke tim saya. Jadi kita sama-sama nih memberikan, seperti tempat kalau memang butuh curhat atau butuh temen ngobrol kalau emang lagi pusing nih sama kerjaan atau gimana. Lalu yang terakhir ada physiological and affective states, di mana, saya dan tim saya kalau memang mulai menghadapi job demands yang tinggi, kita mencari tahu
nih hobi kita apa, lalu apa yang bisa kita lakukan di sela-sela kita bekerja atau di sela-sela meeting. Mungkin tim saya ada yang suka minum kopi dan ternyata itu bisa mempengaruhi affective stage-nya dia untuk tetap bisa menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga lalu juga untuk keempat efikasi diri ini ternyata masih diterapkan oleh tim saya dan juga dari saya sendiri, kalaupun kita tadinya dari WFH masuk lagi ke WFO, kadang pernah juga hybrid yang memang mondar-mandir harus ke kantor, harus enggak, ternyata tiba-tiba harus ke kantor atau enggak. Nah, itu kita masih realisasikan, efikasi ini di tengah-tengah kerumitan atau tekanan kerja kita, sehingga kita tetap asik dalam bekerja. Seperti itu dari saya sedikit, terima kasih. Luar biasa, Mbak Prila sudah mempresentasikan dengan begitu jelas. Teman-teman, mari kita kasih sampaikan dengan jelas pengaruh dari self efikasi sebagai moderator. Ternyata memang benar ya berpengaruh sebagai moderator antara job demand dengan work engagement. Baik, Pak Raja, ada tambahan, Pak? Ya, terima kasih Pak Made, Bapak moderator kita malam hari ini. Ya, lega rasanya sedikit lepas dari tugas moderator ya. Selama 4 kali berturut-turut. 4 hari berturut-turut saya diborgol oleh jadwal yang padat ya. Ya, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan teman-teman ya, inti penelitian yang dilakukan oleh saudari kita Prila. Jadi kalau kita lihat apa yang dipaparkan tadi bahwa Prila mengusulkan bagaimana supaya asik bekerja itu dengan membenahi self efficacy. Jadi kalau membenahi self efficacy itu berarti pembenahan dari aspek diri kita sendiri ya, internal. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, jadi begitu tadi fokus penelitian itu. Nah, supaya kita sadari sebetulnya untuk membuat asik bekerja atau untuk meningkatkan engagement karyawan dimanapun juga sebetulnya bukan hanya, ya saya mau katakan bukan hanya aspek internal saja ya. Jadi kalau tadi ditekan-tekan aspek internal, tetapi ada juga aspek eksternal. Itu barangkali mesti kita sadari juga ya. Jadi bukan hanya aspek internal saja yang perlu dibenahi, tetapi perlu juga aspek eksternal. Nah, untuk itu misalnya apa saja? Jadi supaya kita tidak lupa bahwa faktor eksternal itu juga penting. Artinya apa? Yang ada dari luar diri kita. Ya, tentu memang itu yang menjadi hal yang menentukan juga bagaimana supaya asik bekerja. Nah, saya kira untuk itu ya apa saja yang masuk dalam hal aspek eksternal itu, misalnya ya kita barangkali sudah sering dengar itu ya dari pihak perusahaan, bisa dari pihak perusahaan, tapi bisa juga dari rekan-rekan di sekitar kita yang ada di dalam perusahaan itu. Maka barangkali bisa saya tambahkan beberapa aspek yang bisa membuat kita asik bekerja selain self efficacy tadi, ya misalnya bagaimana perusahaan bersikap terhadap kita. Apakah perusahaan menciptakan kesan yang baik terhadap kita, itu juga sangat mempengaruhi teman-teman. Ya, baru bagaimana relasi antara perusahaan dengan kita. Ya, jadi apakah perusahaan memberikan apresiasi kepada kerja kita ya, walaupun kita sudah bekerja mati-matian, tetapi kalau perusahaan tetap tidak menghargai jasa kita ya, kita juga akan bisa menjadi stres ya, apalagi di saat COVID. Bisa juga misalnya dengan keberlanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang kita terima misalnya dalam perusahaan juga mempengaruhi bagaimana kita bisa asik bekerja.
Sejauh mana juga kita dihargai sebagai karyawan. Jadi penghargaan juga kita butuhkan supaya kita bisa asik bekerja, supaya bisa meningkatkan engagement kita. Ya, lalu apakah saya juga pernah didengar atau dihargai oleh perusahaan? Segala usul-usul saya, apakah benar-benar pernah dihargai oleh perusahaan di mana saya bekerja, dan perusahaan juga memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi saya, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah sumber daya apa yang diberikan oleh perusahaan kepada saya untuk memperlancar pekerjaan saya. Ya, fasilitas apa yang diberikan. Nah, ini tentu akan mensupport juga teman-teman supaya kita bisa asik bekerja. Selain daripada self efficacy yang tentu menjadi ya soft skill yang mesti dimiliki oleh setiap individu sebagai karyawan. Itu kurang lebih mungkin beberapa catatan tambahan saya mau sampaikan. Terima kasih Pak Made. Baik, terima kasih Pak Raja. Kasih plus Pak Raja dulu, nanti supaya tidak membeda-bedakan narasumber kita. Masa Mbak Prila doang dikasih reaksi. Pak Raja juga perlu reaksi, ya. Baik, teman-teman sekalian, silahkan siapkan banyak pertanyaan, ya. Sambil memikir-pikirkan pertanyaan, tampaknya Sani memutarin video kepada kita ini. San, jadi putar video, San. Silakan teman-teman kalau mau bertanya di pertanyaannya disiapkan dulu. Silakan, San. Terima kasih.
Wow, terima kasih Bro Sani. Wah, ini Bro Sani ini luar biasa membuat videonya. Ini menarik tadi kalau saya catat ini yang dari Gerald Jampolsky, yaitu Anda bisa menjadi benar atau Anda bisa bahagia. Nah, ini sekarang pasal atau Anda biasa-biasa saja di perusahaan. Nah, ini tergantung self efikasinya kata Mbak Frila tadi ya. Terima kasih Bro Sani, kasih applause Bro Sani teman-teman, luar biasa Bro Sani yang sudah setiap kali memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita dengan kata-kata mutiara dengan usaha yang luar biasa dari Bro Sani. Terima kasih. Baik, teman-teman, silakan Anda bertanya. Nanti bukan saya yang menjawab, tetapi Mbak Prila dan Pak Raja yang menjawab nanti. Karena beliau melakukan penelitian, akan lebih senang kita supaya bisa didengar pertanyaannya oleh semua. Karena kita berdiskusi malam ini, saya persilakan teman-teman untuk bertanya secara langsung. Itu akan lebih bagus. Ya, Mbak Elica, 1. Tunggu 2 lagi. Silakan, ayo. Siapa lagi yang mau bertanya? Baru 1 nih. Wah, ini kayaknya malu-malu. Mbak Sandra, 1 lagi. Wah, jangan-jangan kebanyakan makan opor, akhirnya susah ini untuk bertanya. Mbak Bella, terima kasih. Ya, 3 orang kita 3 orang dulu deh. Yang lainnya, kalau nanti supaya tidak lupa pertanyaannya, boleh di di chat room atau di link yang disiapkan oleh Mbak Artina, ya. Tetapi saya prioritaskan di ini dulu, Mbak Elica, ya, kemudian Mbak Sandra dan Mbak Catherine Bella. Silakan Mbak Elica dulu deh. Oke, terima kasih Pak Made dan narasumber kita yang hebat malam ini. Biasanya moderator ya Pak Made beliaunya. Terima kasih Mbak Angelina juga. Saya kebetulan kan peminatan di pendidikan, jadi tertariklah tadi dengan diskusi psikologi organisasi ya ini masuknya ya. Saya terus Mbak Angelina agak bingung juga tuh, mohon pencerahannya istilah-istilah di psikologi di PIO ya, itu banyak banget yang hampir sama, ada burnout, ada workload, demands, ada work pressure, itu satu dimensi yang sama ataukah berbeda? Dan terus saya juga pernah baca sekilas tentang role ambiguity, apakah itu juga hampir sama dengan hal-hal yang tadi didiskusikan? Kemudian yang kedua Mbak Angelin tadi kan kalau nggak salah penelitian payung ya. Nah, variabelnya tapi berbeda 4 orang itu. Berkaitan dengan referensi itu menggunakan referensi yang sama juga kah atau ada beberapa berbeda terkait dengan variabelnya? Terima kasih. Oke. Baik, yang pertama tadi adalah mohon dijelaskan kembali, dieksplor terkait dengan dimensi-dimensi dari job demand, ya. Atau barangkali nanti boleh lanjutkan Pak Raja dengan Mbak Prila, job resource barangkali ya. Ya. Kemudian referensi dari teman-teman karena ini penelitian payung ini bagaimana menggunakan referensi yang sama atau berbeda. Oke, mau dijawab dulu Mbak Prila, Pak Raja atau lanjut dulu pertanyaan? Lanjut dulu. Lanjut atau dulu gimana? aja. Lanjut dulu. Oke, baik. Silakan Mbak Sandra. Selamat malam Pak Made, Pak Raja, dan Mbak Prila. Saya tertarik karena saya meneliti variabel, salah satu variabelnya sama, yaitu kasihkan bekerja, keterikatan. Saya penasaran, apakah kan ini katanya karyawan, studinya pada karyawan perusahaan jasa ya Mbak. Jadinya berarti laki dan perempuan ya Mbak, ininya apa partisipannya. Saya mau tahu apakah hasilnya menunjukkan bahwa yang memiliki keterikatan kerja itu gender itu mempengaruhi atau tidak. Lalu kan ini studinya pada karyawan perusahaan jasa. Apakah lingkupnya perusahaan payung penelitiannya kan ada payung penelitian ya? Apakah perusahaan jasanya bergerak di bidang apa? Berarti kan dia apakah karakteristiknya jabatan tertentu disertakan atau tidak? Lalu
kalau payung penelitian dengan variabel yang berbeda, apakah ketika mengisi kuesioner, partisipan mengisi dari variabel semua itu yang di payung penelitian? Terima kasih. Maksudnya Mbak Sandra, alat ukurnya itu Alat sekalian ukurnya. Iya, eh, sekalian bersama sekalian narasumber teman-temannya. gizi gitu ya. Iya, Oke, jadi maksudnya barangkali kalau ini adalah penelitian payung, ya, payung penelitian dan payung ya. Jadi apakah alat ukur itu langsung disebar gitu saja gitu ya? iya Kemudian mencakup dengan yang teman-teman juga. digabung gitu. Ya, oke, baik. Kemudian Terima lokusnya kasih. dari itu industri jasa, ya jasanya apa saja. Kemudian gender berpengaruh nggak terhadap work engagement-nya. Oke, terima kasih Mbak Sandra. Mbak Bella, monggo Pak. Ya, selamat malam Pak Made, Mbak Prila, dan Pak Raja. Jadi kebetulan mungkin pertanyaan saya juga mirip sama tadi Kak Sandra dan juga Mbak Elisa. Jadi yang pertama itu, bagaimana sih self-efficacy ini apakah diteliti juga dalam penelitian ini pengaruh jabatan terhadap self-efficacy ataupun terhadap work engagement gitu. Kalau tadi Kak Sandra penasaran tentang gender, mungkin saya lebih penasaran terkait sama jabatan gitu, apakah juga diteliti. Kemudian tadi juga sebenarnya terkait payung penelitian sangat menarik gitu ya, kalau misalnya boleh di-share juga pengalamannya terkait payung penelitian secara mekanisme ataupun apakah pada akhirnya ketika kita memilih untuk payung penelitian kemudian bisa mendapatkan insight satu sama lain gitu ya, karena kuesionernya kan mungkin sama gitu. Kemudian yang terakhir, waktu terakhir itu kan di presentasinya Kak Prila itu kan sempat membahas aplikasi dari penelitiannya gitu ya Kak di tempat Kakak. Sebenarnya boleh di-elaborate lebih banyak nggak ya Kak? Kayak apakah itu jadi suatu mekanisme atau kayak peraturan gitu atau SOP atau sebenarnya itu lebih ke arah sharing dan kemudian dilakukan secara sukarela. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bella. Pada prinsipnya pertanyaan pertama adalah bicara mengenai karakteristik itu deskriptif ya, deskripsi hasil penelitian dikaitkan dengan partisipan tadi karena terkait dengan jabatan, terkait dengan gender tadi yang sudah Mbak Sandra ungkapkan. Kemudian ini masalah insight, artinya barangkali adalah boleh diceritakan nggak ketika berbareng-barengan itu penelitiannya bagaimana itu. Nah itu barangkali yang lebih dieksplor oleh Mbak Bella. Dan terkait adalah bagaimana implementasi hasil penelitian di pekerjaan. Monggo silakan Mbak Prila dan Pak Raja. Boleh. Berarti yang pertama terkait dimensi job demands itu sendiri ya. Tadi Ya. Kak Elisca ya. Ya. Baik. Nah, kalau secara teori memang kelima dimensi yang aku mungkin share screen sedikit biar ada gambaran. Oke. Nah, ini aku menggunakan dimensi dari Becker gitu, yang memang salah satunya kalau di PIO ini Becker ini salah satu ahli ya yang mungkin cukup penelitiannya atau teori-teorinya sering kami pakai seperti itu. Dari Becker sendiri ada 5 dimensi, work pressures itu terkait pengalaman bekerja karena ada tekanan, lalu ada emotional demands di mana ini emosi yang dihadapi seorang individu dalam menghadapi orang lain. Jadi kadang kan kalau emotional demands, kalau misalkan kita bekerja dengan orang lain, mungkin orang lain kita ngerasa kita minta tolong kok susah banget atau misalnya kok kerja lama banget. Nah, kita kadang merasakan emosi yang kita hadapi berhadapan dengan bekerja dengan orang lain yang kok tidak sesuai sama ekspektasi kita, seperti itu. Itu kita sebutnya sebagai emotional demands. Lalu ada hazels, itu perasaan pada individu terkait perasaan jengkel, frustasi, menyusahkan karena situasi sehari-hari. Nah, ini biasanya juga pasti dihadapi nih kalau misal kita pergi ke kantor, terus kita mengalami kejadian ban gembos, bannya gimana atau macet itu yang paling sering dihadapi. Itu pasti kita ngerasain kayak,
wah jengkel banget nih sampai kantor udah males kerja atau gimana. Nah, itu kita sebutnya sebagai hassles. Lalu ada role conflict, ini kondisi di saat individu dihadapkan pada situasi pekerjaan yang tidak sesuai atau di luar ekspektasi. Ini juga biasanya juga ditemui kayak misalkan saya misal nih, saya bekerja sebagai seorang title-nya adalah seorang rekrutmen, tapi kok tiba-tiba pas, di saat interview tidak ada nih penjelasan, ya udah kerjaan kamu hanya melakukan hiring untuk staf baru. Tapi pas udah join, kok tiba-tiba sampai udah disuruh kerja ngurusin payroll, ngurusin absensi, itu kan sebenarnya bukan pekerjaan seorang rekrutmen, itu mungkin ada kejadian seperti itu. Nah, itu mungkin itu juga dihadapi yang biasanya kita sebut sebagai role conflict, lalu ada cognitive demands, situasi di saat individu dihadapkan pada pekerjaan baru dan mendadak dan membutuhkan pemikiran baru untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mungkin nyambungnya dari role conflict juga mungkin bisa nyambung ke cognitive demands, karena misalkan kalau tiba-tiba kita udah dapat pekerjaan yang lama nih, kita belum selesai pekerjaan kita, tiba-tiba udah ada pekerjaan baru, deadline-nya juga hampir berbarengan. Nah, itu kita sebut sebagai cognitive demands. Kurang lebih sih kalau secara penjelasan job demands ada 5 dimensi itu sih, Kak. Gitu. Oke. Oh, Kak, maaf Kak. Berarti kayak tadi itu yang role konflik itu beda dengan role ambiguity ya Kak ya? Dimensi. Kalau aku kalau aku ketahui sih mungkin agak sedikit berbeda ya, karena kalau role conflict yang di job demand mungkin berhubungan dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan sih, seperti itu. Oke. Baik, cukup Mbak Elisa. Cukup Pak. Oke. Oke, yang kedua berarti referensinya Mbak Prila. Lanjut berarti ya, referensinya gimana nih? Oh, Dengan yang peneliti penelitian Pak ini. lainnya ya? Iya. Baik. Nah, karena kita satu dosen pembimbing semua, jadi kita referensi secara jurnal, latar belakang penelitian kita semua sama untuk dari penelitiannya. Lalu tapi yang membedakan mungkin terkait dimensi job demands-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalau saya sendiri terkait masalah, work pressure atau hassle, nah mungkin di teman-teman atau rekan saya yang lain itu job demands dimensi yang lain. Ada yang cognitive demands, ada yang role conflict, karena memang kita mendapati sebenarnya job demands ini saat kemarin penelitian kami pun itu sebenarnya semua dirasakan oleh para karyawan saat itu. Jadi kita bagi-bagi seperti itu. Jadi selama, latar belakang atau referensinya juga sama, seperti itu. Lalu mungkin nyambungnya ke ini kali ya, Pak, masalah eee, Karakteristik alat ukur. penelitian ya. Alat ukur ya. Nah, Oke. ya alat ukur, kami semua, bareng. Jadi karena kemarin pakai Gform, kami semua masukin seluruh, pertanyaan-pertanyaan dari work engagement, job demands, self efficacy juga dimasukin, terus karena rekan saya terkait job resource, terkait transformational leadership itu juga dimasukin, gitu. Jadi kita masukin semua, lalu kita sebar kuesioner di kantor-kantor kita, karena kebetulan kantor-kantor kami juga bergerak di perusahaan jasa yang memang cukup berdampak saat COVID kemarin. Seperti contoh perusahaan saya karena F&B, jadi seluruh restoran harus ditutup, harus tidak ada pekerjaan di lapangan, jadi cukup mempengaruhi. Terus kayak dari rekan saya ada yang bekerja di kesehatan juga, itu juga harus ditutup, harus bekerja yang tadinya di kantor dari rumah seperti itu. Dan memang ada dasar di mana karyawan-karyawan perusahaan jasa ini cukup berdampak saat COVID kemarin. Jadi kita memang fokus di perusahaan jasa saat itu. Berarti jasanya hanya 2 ya, Mbak? Kesehatan sama food and Ada beverage. F&B, ada kesehatan, ada pelayanan asuransi juga, sama ada pendidikan, Pak. Oh, berarti 4 industri itu, Mbak Iya, Elsa karena ya. kita bekerja di industri jasa tapi spesifikasinya beda-beda. Iya. Oke. Baik, supaya berlanjut ini seluruh Indonesia atau skupnya Jabodetabek?
Skupnya kemarin kami di Jabodetabek. Oh, Jabodetabek ya. Karena memang yang paling lihat dari secara finansial atau ekonomi yang paling berdampak itu kan memang yang adalah Jabodetabek awalnya. Jabodetabek. Jadi Oke. kita di Jabodetabek dulu sih kemarin. Berarti cukup banyak narasumber itu mengisi butir-butir pertanyaan ya. Iya, cukup banyak memang. Jadi tapi kita juga jelasin dulu sih, kayak misal butuh waktu sekitar 20 sampai 30 menit seperti itu. Oke. Karena memang sekalian, Pak. Jadi nyambung juga, jadi hasil penelitian dari saya, ketiga rekan saya, kita diskusi bareng hasilnya seperti apa, juga ditemukan insight-nya juga dari masing-masing sih. Seperti itu. Itu enaknya payung penelitian juga. Oke, baik, terima kasih Mbak Prila. Tuh Mbak Eca begitu, Pak Raja, info-info kalau ada payung penelitian, Pak Raja lagi itu teman-teman. Ya, Iya, kata Mbak Eca. Bahan ya, Mbak. Terkait payung penelitian ini memang ada sisi positifnya ya. Jadi dalam hal ini Pak Tommy sebagai ahli di bidang PIO ya, saya sebagai pendamping beliau yang mau tak mau juga jadi belajar PIO. Orang filsafat belajar PIO, jadi menarik juga. Saya sudah 5 tahun ini mendampingi itu, ada satu hal yang menarik. Saya lihat bahwa dengan payung penelitian ini, penelitian itu bisa lebih terarah ya, bisa lebih terarah, bisa menjadi fokus dan akhirnya mendalam ya. Jadi tidak karena variabel itu dibatasi ya teman-teman. Jadi Anda tahu kan variabel mereka ini hampir sama, hanya yang membedakan mereka itu antara satu mahasiswa lain itu barangkali ya hanya perbedaan di dalam dimensi dari satu variabel. Jadi variabelnya sama tapi hanya dimensi. Sehingga nanti di dalam alat ukur itu jadi kelihatan ya. Jadi setiap responden mengisi semua butir-butir pertanyaan itu, tetapi masing-masing mahasiswa menganalisis bagiannya saja. Ya, jadi itu sisi positif yang lain saya lihat adalah bahwa dengan sistem payung penelitian ini, para mahasiswa yang bergabung dalam grup itu bisa belajar satu sama lain, melihat apa kehususannya, dan sekaligus melihat apa yang positif bisa diambil dari teman-teman yang lain, penelitian yang lain. Nah, selain juga menolong dosen juga ya, sehingga tidak pusing nanti untuk belajar lagi. Kalau setiap mahasiswa bayangkan 3 variabel yang berbeda, juga harus dikuasai. Nah, tentu dengan terbatasnya variabel itu kita bisa lebih mendalam menguasainya. Dan itu akan menolong mahasiswa ya kalau kita memiliki background pengetahuan yang lebih memadai. Ya, demikian sedikit tambahan tentang payung penelitian. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Raja. Artinya pertanyaan terkait dengan industri sudah dijawab, alat ukur sudah dijawab, kemudian insight-insight payung penelitian dari Mbak Bella juga sudah dijawab. Barangkali pertanyaan yang lain Mbak Prila, terutama mengenai karakteristik responden tadi Mbak. Baik, oke. Tadi ada yang bertanya terkait yang memiliki gender ya, apakah mempengaruhi atau tidak, lalu juga sama jabatan ya. Ya. Nah, untuk hal itu saya juga melakukan perhitungan atau penelitian sih terkait work engagement-nya, tapi di work engagement-nya apakah ada pengaruh dari laki-laki atau perempuan, lalu jabatannya yang paling tinggi itu yang mana gitu. Nah, kalau yang terkait jabatan menariknya adalah ada perbedaan terkait work engagement antara laki-laki dan perempuan, di mana paling tinggi atau yang paling yang memiliki work engagement pada penelitian saya itu paling tinggi adalah laki-laki, seperti itu. Nah, dari hasil itu juga diskusi nih sama tim teman-teman, sama pembimbing-pembimbing, kenapa sih laki-laki bisa memiliki work engagement tinggi, gitu. Nah, kalau memang kekurangannya adalah kita tidak melakukan pertanyaan kembali nih ke para
responden kami laki-laki kenapa kok bisa work engagement-nya tinggi. Tapi kami mendapat insight bahwa kemungkinan karena laki-laki adalah bisa dikatakan sebagai kepala keluarga atau memang yang harus menghasilkan atau berpenghasilan dalam keluarga, mau nggak mau work engagement tuh cukup tinggi pada laki-laki, seperti itu. Lalu kalau terkait jabatan, itu juga juga saya lihat untuk terkait work engagement-nya, itu didapati bahwa yang paling tinggi itu adalah posisi di general manager atau division head, untuk yang memiliki work engagement yang tinggi dibanding yang lain. Nah, kalau misal ditanya nih, kenapa general manager atau division head itu tidak tinggi nih work engagement-nya? Itu saya belum bisa info secara pasti karena memang tidak melakukan pertanyaan ke posisi-posisi ini, gitu sih, Pak. Oke. Artinya kalau kita bicara mengenai karakteristik partisipan, ada perbedaan-perbedaan Betul. work engagement kalau dilihat dari sisi gender ataupun dilihat dari sisi jabatan, itu kira-kira kesimpulannya. Ya. Mbak Sandra yang bertanya tadi dengan Mbak Bella ya. Oke, artinya kita mendapatkan insight di sini bahwa bisa juga ditelusuri faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka tuh kok lebih asik pada posisi-posisi itu ya. Betul. Baik, terima kasih. Cukup ya Mbak Sandra dan Mbak Bella. Oke, berarti yang terakhir nih Mbak Prila, bagaimana implementasi hasil penelitian di pekerjaan? Baik. Oke, kalau implementasi sendiri, terkait efikasi sendiri, kalau sampai dibikin SOP atau peraturan memang belum dibuat kalau di perusahaan aku sendiri. Tapi aku memang udah kasih saran nih, mungkin di perusahaan aku sendiri bisa dibuat sesi seperti konseling gitu. Cuma memang masih dalam pertimbangan sih di perusahaan atau di manajemen. Kenapa sih sesi konseling ini? Karena banyak staff-staff atau kenal teman-teman aku yang ngobrol kayak misal kerja kok capek banget atau gimana, terus kayak kalau misal di restoran kok rame banget tapi kayak aduh capek banget dah pokoknya Kak gitu. Nah, mungkin aku sih saranin kalau memang teman-teman di F&B atau khususnya di perusahaan aku membutuhkan konseling, berhubung ada di perusahaan aku juga ada beberapa psikolog, mungkin bisa membuat sesi konseling seperti itu. Tapi memang masih dalam pertimbangan oleh manajemen. Gitu sih, Kak. Jadi Mbak Prila ini kalau Anda ingin tetap asik bekerja, tingkatkan dong efikasinya. Gitu kan tadi statementnya Bisa pada saat dari dalam presentasi tadi. dari Ya, dalam diri sendiri juga, dari Pak. dalam diri sendiri. Oke. Itu Mbak Bella, apakah ada pertanyaan lanjutan? Nggak ada, Pak. Terima kasih banyak jawabannya. Oke, baik. Pak Made, Tambahan Pak Raja, monggo Pak, silakan Pak. terkait tadi mengenai karakteristik responden ya, menyangkut jabatan ya. Jabatan terkait dengan variabel work engagement itu ya kenapa jabatan tingkat manajer itu umumnya lebih tinggi. Nah, ya memang Saudari Prila ya tidak fokus ke sana ya dalam penelitian karena lebih dia memperhatikan aspek self efficacy-nya ya, Moderatornya. karakteristik deskriptif tentang itu ya kita bisa membayangkan bahwa juga terkait dengan jenis kelamin ya karena jabatan-jabatan manajerial itu kan punya tanggung jawab yang lebih besar umumnya. Jadi karena tanggung jawab itu barangkali makanya dia ya berkorelasi dengan ya engage-nya ya. Jadi mau tak mau karena dia diberikan kepercayaan oleh pemilik perusahaan barangkali ya sehingga dia merasa bertanggung jawab dan untuk itu ya apapun dia persembahkan untuk kemajuan perusahaan itu. Barangkali kita bisa tafsirkan seperti itu ya. Tentu perlu didukung juga oleh kajian teoretis barangkali untuk mendukung asumsi tersebut. Ya demikian tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Raja sudah ditambahkan tadi. Oke. Silakan teman-teman yang lain, sudah semua terjawab rasanya dari 3 penanya kita. Ya, saya akan berlanjut kepada sesi berikutnya. Silakan yang mau bertanya secara langsung. Oke, kalau tidak kita coba dilihat dari chat room dulu. Nah, ini ada dari Criselda Sapira, Mbak Criselda.
kira-kira apa batasnya di mana seorang bukan lagi disebut sebagai karyawan dengan self efikasi yang rendah, sehingga rasa tidak asik bekerja itu sudah tidak tertolong lagi. Jadi ini barangkali bisa dideskripsikan yang kategori self efikasi yang rendah tadi Mbak Prila maksudkan itu seperti apa kira-kira itu Mbak Prila? Atau di dalam nggak di dalamnya nggak hal seperti itu? Silakan Mbak. Kalau saya sih kemarin tidak melakukan deskriptif kalau self efficacy rendah tuh seperti apa sih Pak, gitu. Jadi memang secara by angka aja sih. Jadi kalau misal ditanya orang yang self efficacy rendah, kalau di penelitian saya atau partisipan saya seperti apa, itu saya tidak terlalu melihat sih Pak kemarin. Oke. Mm-mm. Itu tidak diteropong di Ya, penelitiannya Mbak belum Prila. diteropong. Mm-mm. Ya. Nanti Mbak Griselda lanjutkan saja itu. Ya, barangkali disebut dengan. Tapi ngomong-ngomong Mbak Prila, oke, sebentar ya Pak Aryadi, ini udah terlanjur ya daripada nggak bisa tidur nanti. Tadi work engagement secara keseluruhan dari hasil penelitiannya Mbak Prila dan Pak Raja itu kategorinya tinggi nggak Pak nggak di perusahaan itu? Wah, kategorinya tinggi. Tinggi ya? Mm-mm. Oke, baik. Berarti kategorinya tinggi itu. Ya. Karena hasil penelitiannya Gallup itu kan tampaknya hanya 30% orang itu engage di pekerjaan. Tapi di sini ini tinggi, ini luar biasa, bagus ini berarti. Ya. Nah, Pak Aryadi, silakan Pak, supaya nggak capek Bapak mengangkat tangannya, saya persilakan Pak Aryadi untuk bertanya. Ya, baik, terima kasih Pak Made, Pak Raja, dan Mbak Prila. Menarik pemaparan dari Mbak Prila. Yang saya mau tanyakan tadi kalau penjelasan pemaparan dari Mbak Prila, self efficacy itu kan source-nya itu ada 4 ya Mbak ya. Jadi yang pertama mastery experience itu lebih kepada seseorang itu akan punya kepercayaan diri ketika dia mengingat pengalaman prestasi atau kemampuan yang dia bisa pernah lalui. Kemudian yang kedua bisa juga dari melihat role model yang ada. Kemudian ada support sosial juga. Dan yang keempat itu lebih kepada bagaimana dia mengelola afeksinya dia ya, state afeksinya. Nah, dari 4 itu kan kalau kita lihat sumbernya bisa berasal dari internalnya dia, bisa juga berasal dari eksternal ya gitu ya Mbak Prila. Nah, pertanyaan saya, apakah self efficacy ini juga berhubungan dengan motivasi internal atau motivasi eksternal dari karyawan tersebut? Ataukah memang dua hal yang berbeda, atau adakah hubungan antara motivasi dengan self efficacy? Itu satu. Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan, mungkin melalui studi literatur yang Mbak lakukan, pernah enggak membaca bahwa dinamika work engagement ini akan sangat berbeda antara orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi di mana ada hubungan atasan bawahan dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja itu yang sifatnya lebih kepada pekerjaan yang dilakukan dengan sendiri ya. Misalnya kayak profesi tertentu yang dia bekerja itu enggak ada hubungan atasan bawahan. Mungkin itu saja Pak Made, Pak Raja, dan Mbak Prila. Terima kasih. Baik, singkat cerita pertanyaannya Pak Aryadi yang pertama adalah apakah ada hubungan antara self efficacy dengan motivasi. Yang kedua adalah dinamika work engagement, itu ada nggak perbedaan antara karyawan yang memiliki atasan dan bawahan dengan profesional, gitu kira-kira Pak Aryadi ya.
Oke, dari studi literatur yang Mbak Prila barangkali baca, gitu ya. Baik. Oh, Mbak Marsa ada lagi. Mbak Marsa sama Mas Fakri. Mbak Marsa dulu deh. Iya, makasih Pak Made, Pak Raja, Mbak Prila. Izin tanya, kan kalau misalnya tadi kan penelitiannya kan mengenai job demands gitu ya. Tapi kalau nggak salah tadi waktu dijelaskan di awal itu yang diambil tuh yang menjadi highlight itu ada dua ya, hassle sama work pressure Work bukan ya pressure. kalau Iya. itu ya. Nah, maksudku kan kalau job demands itu kan tadi memang sudah dijelaskan ada 5 dimensi ya, kayak ada emotional demands, hassle, work pressure, cognitive demands, sama role conflict. Nah, maksudnya pertimbangannya dari Mbak Prila sendiri untuk mengambil hanya 2 gitu yang tadi ditampilkan, apakah dia berhubungan sama self efficacy-nya tinggi, work pressure-nya seperti ini, hassle-nya seperti ini. Padahal kan kalau job demands kan bisa dilihat dari 5 itu. Nah, pengen tahu sih, soalnya kurang lebih tesisku GDR juga gitu. Jadi pengen tahu kenapa yang diambil hanya 2, kenapa nggak 2. kelimanya gitu. Terus kalau misalkan, padahal kan yang ditanyakan di kuesioner kan kelimanya ditanyakan ya kalau nggak salah ya. Nah, maksudnya dan kalau kelimanya ditanyakan, boleh tahu nggak gimana sih hasilnya kelima tersebut itu terhadap mungkin self efficacy-nya itu sama work engagement-nya. Itu sih Mbak Prila, Pak Made, terima kasih. Oke. Baik, apa pertimbangan kenapa kau cuma ngambil 2 dimensi saja dari dokumen yang diuji gitu ya? Oke, silakan Mas Fakri. Terima kasih Pak Ade, selamat malam Mbak Prila, Pak Raja. Oke, saya dengar dengan jelas. Coba dulu deh, karena tadi agak kurang ini, sebab pelan-pelan. Karena saya juga kayak sinyal saya agak jelek nih Pak Ade hari ini. Saya coba izin oke dulu ya Pak. Oke. Oke, suara saya dengar dengan jelas Pak. Coba saya pelan-pelan, saya mengerti kan. Halo. Halo, Mas Fakri. Iya, Pak. Oke. Oke. Oh ya, oke, thank you Pak Made kesempatannya. Tadi saya sebenarnya ingin menindaklanjuti terkait paling penelitian sih yang dilakukan oleh Mbak Prila dan teman-teman gitu. Karena tadi kan ada informasi gitu ya disampaikan kalau misalnya memang tadi Mbak Prila dan teman-teman itu kan dari sisi partisipannya kan karyawannya itu memang sama-sama perusahaan jasa, tetapi mungkin core bisnisnya berbeda ya. Tadi disampaikan ada yang F&B, insurance dan lain-lain. Nah, untuk skup penelitian yang Mbak Prila lakukan sendiri, apakah memang terdapat perbedaan hasil gitu antara karyawan yang bekerja di F&B, di insurance dan lain sebagainya? Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua gitu terkait yang work engagement gitu ya Mbak. Apakah memang hasil penelitian yang Mbak Prila lakukan itu apakah terdapat perbedaan nih Mbak dengan kadang kan perusahaan kan juga ada employee engagement survey dan sebagainya gitu ya. Nah, apakah memang kalau memang misalnya employee engagement survey itu memang dilakukan di perusahaannya tempat Mbak Prila bekerja atau mungkin di teman-teman yang lain gitu ya. Itu apakah memang ada terdapat perbedaan hasilnya dengan hasil penelitian yang dilakukan atau tidak? Itu saja. Terima kasih Mbak Prila. Oke, terima kasih Mas Fakri. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hasil penelitian dari berbagai industri itu? Di-compare antara food and beverage dengan rumah sakit, ya, dengan apa tadi itu ada perbedaan nggak work engagement-nya atau hasil penelitiannya tadi. Yang kedua adalah pertama di masing-masing perusahaan itu atau industri itu dilakukan engagement survei nggak? Kalau memang dilakukan engagement survei, ada nggak perbedaan dengan hasil penelitiannya Mbak Prila? Nah, itu dulu. Ya, silakan Mbak Prila dengan Pak Raja untuk menanggapi pertanyaan Pak Aryadi, Mbak Marsa, dan Mas Fakri. Baik, mungkin kayaknya banyak yang tertarik tentang payung penelitian ini. Mungkin saya jawab yang payung penelitian dulu kali ya, yang terkait apakah ada skup perbedaan hasil karyawan yang bekerja di bidang masing-masing sama yang employee engagement survey. Nah, kebetulan karena penelitian ini kami emang hanya
sampai di deskriptif apakah apakah moderator ini dapat memoderasi antara job demand sama work engagement. Jadi kalau misal ditanya, hasilnya di perusahaan kami masing-masing work engagement-nya seperti apa, lalu, kalau misalnya disandingkan atau dibandingkan dengan engagement survei di perusahaan kami masing-masing, kami memang belum melakukan survei sampai sejauh itu sih, Kak. Gitu, karena memang kami, melakukan penelitian ini hanya sebatas melihat apakah moderator, suatu dari job resource atau personal resource ini bisa memoderasi antara job demand sama work engagement, seperti itu. Jadi Lalu ada pembatasan itu saja ya, Mbak Prila ya ya. betul, Jadi baru fokus deskripsinya. pada ya self efikasinya fokusnya di situ. Ya. Mhm. Lalu mhm? Monggo terus Mbak Prila, Oh lanjut ya. lanjut. Oke, terkait job demands. Kenapa kalau dari aku hanya ngambil work pressure and hassles, padahal kita bagi kuesioner itu semua job demands masuk. Jadi, pertimbangannya adalah pertama karena saya dan 3 teman saya ini memang meneliti job demands. Jadi kemarin itu pertimbangannya pertama kita lihat nih dari sekeliling kita di karyawan-karyawan kantor kita. Apa sih yang mereka rasakan waktu itu, tuntutan atau masalah yang mereka hadapi dalam bekerja. Nah, sebenarnya sebagai contoh, saya interview, karyawan di perusahaan saya, dia bisa ngadepin job demand tuh sampai 3. Waktu itu beliau itu ngadepin work pressure, hassle, sama role conflict. Jadi, kemarin dia harusnya bekerja di payroll, tapi karena ada pengurangan karyawan, dia juga harus melakukan seperti exit interview dan lain-lain. Nah, tapi, karena keterbatasan peneliti dari kami, kalau misalnya melakukan, apa ya istilahnya kami diminta oleh pembimbing, ya udah 1 orang 2 dimensi aja, gitu. Nah, kalau saya lihat dari kalau karyawan saya masukin ke latar belakangnya, jadi saya masukin work pressure and hassles. Lalu misal dari teman saya, contohnya atas nama misal Valeri di kantornya dia dapetin ada masalah di cognitive demand sama role conflict. Jadi dimasukin aja job demands. Seperti itu sih pertimbangan kemarin. Jadi semua dimensi job demands masuk, tetapi dari punya teman-teman saya itu bisa beda-beda karena pertimbangan dilihat dari latar belakang yang kita temui di kantor masing-masing. Seperti itu. Kalau misal ditanya nih hasil penelitian saya dan teman-teman saya seperti apa? Kalau saya kan memang condong hanya di personal resource. Teman-teman saya banyak di job resource, yaitu di transformational leadership. Hasil penelitian mereka juga menyatakan walaupun mereka karyawan-karyawan perusahaan jasa ini, walaupun dihadapkan dengan job demands yang tinggi, kalau misalnya memiliki seorang leader yang bisa membantu menyemangati karyawannya atau misal tetap membimbing karyawannya, itu akan tetap membuat, karyawannya itu memiliki asik bekerja, seperti itu. Kalau hasil penelitian dari teman-teman saya yang meneliti di job resource-nya, seperti itu. Jadi sarannya Mbak Prila, kalau nanti ada forum diskusi ilmiah lagi di mana temannya Mbak Prila juga manduk, barangkali kita kait-kaitkan dengan itu nanti Pak Marsa Boleh, ya, Pak. karena transformational leadership di sana gitu ya. Betul. Oke. Jadi sebetulnya dari kelima dimensi itu semuanya diuji, hanya saja dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di masing-masing industri yang dihadapi para peneliti itu, gitu ya. Betul. Oke, baik, cukup ya Mbak Marsa ya. Ya, Pak, Oke, terima kasih. baik. Yang lainnya Mbak Prila dan Pak Raja, ini hubungan self efikasi dengan modifikasi dan dinamika work engagement tadi dikaitkan antara karyawan yang punya atasan bawahan dan profesional. Baik. Kalau terkait dinamika work engagement, apakah berbeda antara hubungan, antara karyawan yang memiliki atasan bawahan atau pekerjaan sendiri? Kalau kemarin saya kalau studi literaturnya belum menemukan hal tersebut sih, Kak, gitu. Jadi, kemarin hanya sebatas bagaimana sih,
job demands dan work engagement itu berhubungannya, apakah ada hubungannya atau tidak. Itu sih kemarin dari latar belakang masalah atau studi literatur yang saya dan rekan saya lakukan. Lalu kalau terkait hubungan efikasi dan motivasi itu ada hubungannya atau tidak? Kalau menurut saya bisa ada hubungan, jadinya ada hubungan ya. Jadi karena kita menganggap eh, kalau kita kayak misal punya pikiran, oke, pasti bisa nih nyelesain pekerjaan-pekerjaan, pasti kan muncul motivasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, itu tuh nyambungnya nanti bisa ke work engagement, ada dimensinya seperti dedication, dia punya dedikasi dalam pekerjaannya, terus juga vigor. Jadi kayak mungkin ada momen di mana kita jadi lupa nih sama waktu saat kita udah asik bekerja karena kita punya motivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke, gitu Pak Aryadi. Barangkali nanti kita coba lihat kaji-kaji berbagai literatur bagaimana hubungan antara motivasi dan self efikasi ya. Ya, apakah orang terdorong untuk melakukan sesuatu akan memang bisa menyelesaikan pekerjaannya atau tidak gitu ya. Atau Pak Raja, tanggapan Pak Raja? Ya, iya, terima kasih Pak Moderator yang terhormat. Jadi secara teoretis barangkali apa yang ditanyakan oleh Pak Haryadi tadi itu bisa berhubungan ya Pak. Ya, jadi karena kalau orang yakin akan kemampuannya, itu akan memotivasi dia untuk melakukan apapun juga. Gunung akan dilalui, laut pun akan diselam. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi menarik sebenarnya ini Pak Haryadi kalau ini misalnya secara khusus dijadikan sebagai moderator lagi loh untuk kedua variabel itu, sebenarnya menarik. Ya, sejauh mana peran motivasi dalam memoderasi hubungan antara job demand dengan work engagement misalnya, menarik itu ya. Jadi ya, karena motivasi dan self efficacy sebenarnya dua hal yang ya sama-sama dalam ya bagian intrinsik dari manusia ya, yang muncul dalam diri manusia. Itu sebenarnya menarik. Memang dalam penelitian ini ya memang tidak sampai ke sana dilihat ya. Jadi fokus sekali. Pokoknya anak-anak payung penelitian ini setia banget dengan apanya, dengan garis-garisnya. Nggak mau melenceng lagi gitu ya. Jadi saya lihat begitu ya. Jadi ya, tapi ya oke lah, yang penting ada sesuatu yang menarik lah, yang unik yang bisa diteliti, dilihat. Saya pikir ya tentu sebagai peneliti selalu ada ketidakpuasan ya teman-teman. Ya harusnya begini lagi ya. Tapi memang harus juga berani. Cukup sampai di sini. Mungkin suatu waktu akan dilanjutkan lagi. Nah, mungkin oleh saya atau mungkin oleh teman yang lain begitu ya. Tapi yang menarik dalam tingkat wacana kita bisa bertanya seperti itu, berasumsi seperti itu. Demikian Pak komentar saya untuk ini. Baik, artinya kalau kita bicara mengenai penelitian kuantitatif, memang ada batasan-batasannya, begitu Pak Raja ya. Jadi nggak bisa semua kita jawab, dan pertanyaan term kedua ini memang banyak tampaknya di luar batasan penelitian yang dilakukan oleh Mbak Prila dan Pak Raja, sehingga barangkali kita bisa telusuri itu dengan dieksplor dengan kualitatif atau barangkali penelitian lanjutan yang Pak Raja tadi sarankan. Baik, terima kasih Pak Raja ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi teman-teman. Raise hand boleh, silakan. Kalau tidak, ini dari Mbak Sylvia Rosiana Prasetyo. Mana Mbak Sylvia? Kalau nanti saya kurang bisa memahami pertanyaan Mbak, boleh dijelaskan secara langsung, karena pertanyaannya cukup kompleks menurut saya. Apakah ada komposisi standar secara persentase perbandingan untuk job demand versus work hassle? Mungkin maksudnya antara work pressure dengan work hassle kelihatannya ya, karena job demand itu kan variabel di mana dimensinya itu ada dua tadi yang Mbak Prila teliti ya. Dalam titik dasar seimbang, tadi disebutkan perbedaan time frame waktu WFH dan WHO hybrid dari hasil masa atau gaya bekerja, mana yang lebih maksimal untuk mencapai work engagement? Kalau saya menangkap begini pertanyaannya Mbak Sylvia ini, dari di compare antara work hassle dengan work pressure,
mana kira-kira yang maksimal berpengaruh ya terhadap work engagement-nya. Ya, itu barangkali. Betul nggak begitu, Mbak Sylvia? Ya, Pak Made. Mungkin maksudnya juga kayak karena kan sebagai atasan kita kan juga perlu memperhatikan gitu ya untuk kesejahteraan karyawan kita gitu ya. Ya. Nah, tadi yang secara konteks memang dua variabel itu yang work hassle dan work pressure seperti itu. Ya. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya lihat dari hasil statistiknya itu komposisinya tuh kita timbang-timbang secara seimbang gitu ya maksudnya. Itu tuh sampai batasan mana? Apakah 50-50 itu oke, atau kalau work pressure-nya lebih tinggi, work hassle-nya lebih sedikit, itu masih bisa memenuhi. Atau kalau work hassle-nya yang lebih tinggi, work pressure-nya lebih sedikit, itu malah tidak terduga, tapi malah bikin tidak engage, nggak fokus gitu contohnya seperti itu. Kayak tadi kan, contohnya kalau ibu rumah tangga kan, work hassle-nya kemungkinan besar lebih banyak gitu ya. Karena kan di rumah, waktu WFH itu kan gangguannya banyak gitu, sekitarnya banyak. Nah, itu tadi yang sempat saya dengarkan dari Mbak Brila gitu ya. Jadi apakah ada kesetimbangan nggak sih antara work hassle dan work pressure itu untuk setidaknya sampai berapa titik mana sampai itu akhirnya masih bisa mencapai work engagement. Tentunya kan nggak mungkin 100% gitu ya. Kalau 100% nanti nggak kerja. Gitu. Itu yang pertama, itu yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua sepertinya cukup jelas ya. Jadi maksudnya dari 3 gaya bekerja itu, mana yang dirasa paling ideal untuk tetap mencapai work engagement. Terima kasih Pak Made. Oke. Baik, ini pertanyaannya cukup kompleks juga Mbak Sylvia ini. Dalam tahap optimal dari work pressure atau work hassle ini yang berdampak terhadap work engagement gitu ya, Mbak Sylvia ya. Nah, itu ditelusuri nggak Mbak Prila di situ? Enggak, Pak. Rasanya nggak sampai ke sana, Mbak Sylvia. Ya, karena barangkali kalau kita didiskusikan di kelas itu dalam tahap seberapa besar work engagement itu sama dengan begini, seberapa besar stres itu akan meningkatkan kinerja atau malah menurunkan kinerja, kira-kira begitu kan? Seberapa pressure orang, seberapa hassle diberikan supaya work engage dia kan gitu kan ya. Ini tampaknya nggak diteliti sampai sana, Mbak Sylvia. Ya, tapi itu perlu. Atau barangkali apakah orang itu semakin engage itu akan semakin bagus? Nah, barangkali juga itu juga perlu diteliti kan. Ya, atau ada pertimbangan tertentu Pak Raja menanggapi pertanyaannya Mbak Sylvia ini, Pak. Ya, menarik ya untuk bertanya lebih lanjut ya. Itu sangat lumrah ya, karena manusia adalah manusia yang rasional yang ingin mengembangkan terus apa yang sudah dilihat ya. Ya, tentu saja dalam penelitian Saudari Prilia ini tidak sampai ke sana ya, Mbak Elizabeth ya, Elizabeth tadi ya. Sylvia, sorry. Tidak sampai seluas ke sana karena penelitian ini ya dari awalnya itu misalnya berangkat dari ya key artikel itu dulu ya, berangkat dari key artikel. Kemudian dari key artikel ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah payung penelitian yang mencoba setia kepada variabel yang sudah ditemukan di dalam sebuah key artikel itu. Lalu ya dikeroyoklah, kerja keroyokan dengan beberapa mahasiswa supaya bisa berbeda satu dengan yang lain, dicoba dipilah melalui ya fokus kepada beberapa dimensi. Jadi itu sebetulnya kepedulian dari penelitian ini. Dan kebetulan malam ini teman kita Mbak Prila melihat dua aspek saja tadi ya yang menjadi fokusnya. Dan itu pun karena berangkat dari latar belakang persoalan di perusahaan di mana beliau teliti itu. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi dengan pertanyaan Mbak Sylvia tadi, sebetulnya itu bisa menjadi proyek berikut ya Mbak Sil. Ya, jadi bisa nanti dikembangkan lagi. Menarik juga itu. Moga-moga Pak Raja dengan Pak Tommy juga nanti bisa mendampingi, itu asik juga itu menurut saya ya.
Ya, itu ya, saya juga pengen belajar lagi tuh untuk itu ya, menarik itu. Pio ini menarik menurut saya. Ya, ya, itu saya lihat begitu. Demikian Pak Made komentar saya. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Tapi memang saya juga belum pernah membaca itu. Artinya dalam titik kulminasi yang mana yang menyebabkan orang itu engage itu kan ya. Itu memang perlu kita kembali pelajari. Ya, karena kalau misalnya tadi Mbak Sylvia sebutkan kalau nggak dikasih tantangan, masa begitu-begitu saja. Bahkan kalau orang itu nggak dikasih tantangan, job resource-nya rendah, ya, atau job demand-nya yang rendah, job resource-nya kebanyakan, itu pun juga nggak engage orang itu kan ya. Ya, jadi boredom gitu dia ya. Jadi itu memang tampaknya harus seimbang supaya antara job demand dan job resource itu. Tapi sampai tingkat mana? Nah, itu yang Mbak Sylvia tadi tanyakan yang barangkali menjadi pemikiran kita bersama-sama. Seperti sejauh mana sih konflik itu akan berpengaruh terhadap kinerja? Apakah semakin tinggi konflik kinerja semakin meningkat? Atau tanpa konflik apakah akan ada kinerja? Nah, hampir sama seperti itu barangkali ya Mbak Sylvia ya. Itu yang memang menjadi PR kita bersama itu. Oke, itu Mbak Sylvia, mohon ampun tuh tampaknya untuk malam ini nggak bisa dikaji, tapi ada memang penelitian teman-teman di PIO barangkali apakah semakin engage itu semakin bagus gitu ya. Ternyata nggak juga gitu loh. Terlalu engage orang itu juga nggak bagus gitu. Gitu ada statement yang begitu ya. Tapi tadi grand teorinya Pak Raja disebutkan dari Becker dan Demorti tadi kan yang diambil teorinya. Tapi pertanyaan kedua nih Mbak Prila dan Pak Raja, barangkali pernah membaca hasil kajian atau dari informasi-informasi faktor yang paling mempengaruhi keasikan orang bekerja di Indonesia, itu Mbak Sylvia ya. Apakah dari diri faktor individu atau eksternal faktor, mengingat karakter masyarakat Indonesia secara umum adalah relationship-nya itu tinggi. Pernah menemukan begitu nggak? Kira-kira faktor yang mana yang paling berpengaruh? Ini sebetulnya menjadi pertanyaan saya tadi sebetulnya Mbak Sylvia. Perlu barangkali kita nanti compare antara faktor individu yang dimiliki orang itu secara internal dibandingkan faktor eksternal, coba kita rata-ratain mana sih yang berpengaruh terhadap engagement. Itu Mbak Prila dan Pak Raja gimana tuh? Kalau aku pribadi, kalau lihat studi literaturnya sih belum sih, Pak Made. Cuman kalau memang harus membandingkan antara dari internal atau dari eksternal, mana yang paling berpengaruh, kalau lihat by teori sebenarnya dua-duanya pasti berpengaruh, seperti itu. Cuman kalau ngelihat di Indonesia atau mungkin di penelitianku mana yang paling pengaruh antara personal resource atau penelitian teman-teman aku yang job resource itu tidak dilihat sih dari kaminya, gitu. Oke. Sama juga Mbak Sylvia, belum sampai ke sana karena memang ada batasan-batasan penelitian. Tapi menarik ini, kalau saya sih menduga faktor internal yang lebih berpengaruh. Ya, karena Tadinya saya juga mikir gitu Pak Made, harusnya ya, internal ya kalau work engagement. Cuma tadi yang menarik karena Pak Raja bilang faktor eksternal juga berpengaruh. Kemudian terus tadi juga disebut transformational leader jadi penting seperti itu kan. Nah, kita ngomong ini juga nanti ngomong tentang culture seperti itu ya. Ternyata culture di Indonesia berbeda dengan culture katakanlah work engagement yang katakanlah di Western seperti itu. Kalau di Western ya, sepertinya signifikan intrapersonalnya gitu ya. Jadi yang faktor dalam. Tapi kalau Indonesia bisa jadi mungkin kebalikannya sama sekali. Karena kayak bisa kemarin jadi. saya pernah punya pengalaman ada guru yang generasinya itu beda gap-nya, saya taruh di situ. Dan dia sendirian, otomatis dia mengeluh karena nggak punya teman seperti itu. Ya akhirnya kita sediakan untuk temannya, istilahnya gitu, temannya yang seumuran. Dan sejak itu memang membaik work engagement-nya seperti itu. Itu cuma sekedar sharing aja. Apakah karena tadi saya melanjut dari yang informasi dari Pak Raja yang faktor eksternal. Kurang lebih seperti itu Pak Madi. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Karena Pak Raja ada tanggapan Pak Raja? Ya, terima kasih. Ya,
menarik. Saya pernah membimbing juga seorang mahasiswa S2 ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu itu, perbandingan bagaimana work engagement orang Asia dan orang Eropa ya, Barat gitu ya, Amerika atau Eropa gitu ya. Jadi kita kelompokkan sama ya. Barat itu ya Amerika atau Eropa gitu ya, dengan Asia. Nah, kalau saya tidak salah ingat waktu itu, di situ perbedaan kita orang Asia itu, faktor-faktor sosial itu sangat berpengaruh ya terhadap kinerja seseorang. Jadi bisa kita bayangkan misalnya seorang Asia, katakanlah dulu kita, apalagi kita orang Indonesia, ya apa pilihan pekerjaannya pun ya sangat dipengaruhi oleh pilihan orang yang ada di sekitarnya ya. Jadi misalnya seorang kalau di sekitar itu misalnya rata-rata banyak orang berprofesi sebagai pengacara, bisa dibayangkan nanti anak muda yang ada di sekitar situ juga ingin jadi pengacara. Jadi, nah saya lihat ada kaitannya ini juga dengan work engagement ya. Jadi keasikan bekerja itu ya orang Asia umumnya kalau hanya diam-diam individu nggak asik gitu ya. Tetapi kalau ada orang tahu bahwa dia misalnya ya bekerja di sini, dan kalau ada orang tahu bahwa dia bekerja di situ, itu membuat dia semakin bersemangat sepertinya. Nah memang ini sekali lagi perlu kajian lebih mendalam lagi ya. Jadi kajian literatur dan apalagi dalam hal penelitian. Tapi secara global saya berani mengatakan ada perbedaan itu ya. Jadi umumnya kita di Asia gitu ya, faktor kultur dan aspek sosial itu cukup berperan serta juga di dalam menentukan work engagement seseorang. Kurang lebih seperti itu hipotesis saya sementara ya. Terima kasih. Oke. Baik Pak Raja, terima kasih banyak Pak Raja ya. Oke. Ada lagi yang bertanya, karena di ini Mbak Liusiana itu bertanya mengenai payung penelitian yang juga bersama-sama katanya mengerjakan perhitungan statistiknya. Ini ditanyakan sama Mbak Liusiana, ini adalah perhitungan statistiknya. Ya. Jadi waktu Mbak Prila itu melakukan analisisnya itu menggunakan program apa? Ya. Ya itu kata Mbaknya yang ditanya sama Mbak Liusiana ini. Ya, karena beliau ini lagi belajar bagaimana menganalisis data gitu ya. Silakan Mbak Prila. Sebenarnya masih standar sih, kemarin saya menggunakan SPSS. Masih standar aja sih SPSS. Oh, jadi pakai SPSS aja Mbak Liusiana ya. Ya, jadi itu sudah bisa untuk melakukan pengolahan data dengan model penelitian variabel self-efficacy sebagai moderator antara job demand ya, hassle dan pressure tadi dengan work engagement. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kita masih punya waktu 14 menit. Kalau masih ada pertanyaan, saya persilakan teman-teman. Oh, Mbak Khalidatul Rafiah. Nih. Apakah penelitian ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam hasil berdasarkan faktor-faktor seperti usia atau perbedaan generasi? Ini kembali Mbak Via ini tanya mengenai karakteristik penelitian kelihatannya dari sisi, tapi sekarang nih dari sisi usia dan perbedaan generasi ya. Saya nggak tahu apakah dicek nggak di sana gitu ya. Apakah ada pola ekosistem dalam hubungan antara usia atau perbedaan generasi dengan temuan penelitian? Oke. Lama bekerja berpengaruh nggak terhadap work engagement? Lama bekerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap work engagement. Nah ini ada 3 pertanyaan nih. Dari sisi usia, dari sisi gap generasi, dan dari sisi lama bekerja terhadap work engagement-nya Mbak Prila. Baik. Kalau terkait analisis data tambahan, kebetulan yang saya lakukan itu uji perbedaan work engagement-nya itu hanya ditinjau dari jenis kelamin, pendidikan terakhir, lalu
status perkawinan, status kepegawaian, sama level jabatan aja sih, Pak. Atau Kak. Jadi kalau jenis usia kelamin. memang tidak dilakukan sih. Oh iya. Apa pertimbangan waktu itu kenapa cuma 4 itu aja? Barangkali Mbak Prila ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangannya sih pertama nyarinya yang secara general atau memang datanya yang sudah pasti sih, Pak. Karena kan kalau usia kan takutnya kan banyak, ada yang usia 18 tahun mungkin atau mungkin ada yang usianya udah mencapai 50 tahun karena kan kita maksimal 55 seperti itu sih. Jadi yang general aja pilihnya seperti pendidikan terakhirnya, jenis kelaminnya, bagaimana sih terhadap work engagement-nya, seperti itu sih, Pak. Kalau lama bekerja nggak dicari ya Mbak ya? Lama bekerja. Lama Ditanya lama bekerja. bekerja tidak, karena memang Tidak ya. secara deskripsinya kita tidak tampilin sih. Tapi secara kriteria partisipan minimal udah bekerja 6 bulan. Oke. Berarti pengambilan sampel dengan purposive sampling ya. Ya, betul. Baik. Gitu Mbak Piah. Mana Mbak Piah nggak kelihatan di layar saya. Oke. Baik, teman-teman silakan kalau masih ada pertanyaan, teman-teman. Siapa yang mau bertanya, boleh. Nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak, boleh ceritakan sedikit ya Mbak Prila. Kalau nggak salah tadi ada observasi pendahuluan. Ya, kan tadi ada wawancara atau pendahuluan. Ini tampaknya nggak terlalu signifikan kelihatan, tapi sangat berpengaruh pada saat kita menemukan fenomena. Karena awalnya kita dalam melakukan penelitian kan harus ada fenomena dulu, kira-kira begitu kan ya. Nah itu boleh diceritakan nggak Mbak Prila itu bagaimana Mbak melakukan inventor observation itu, apakah ke 4 industri itu atau cuma satu saja atau bagaimana pemilihan narasumbernya? Baik, pertama tadi Pak Raja juga info berasal dari literatur yang memang berkaitan dengan PIO. Nah, kebetulan kami berempat ini cukup tertarik dengan masalah work engagement ini, seperti itu. Lalu kita lihat nih secara teori apa sih sebenarnya mempengaruhi, salah satunya mungkin dari job demands-nya. Nah, dari job demands, saya pelajari dulu seperti apa sih job demands itu, baru sebenarnya secara spesifik ada 5 dimensi ini saya belum terlalu perhatiin. Jadi saya baru belajar job demands itu apa, terus melakukan misal kalau walaupun waktu itu masih WFH kan by observasi kayak saya ngelihat kayak nih anak, misal staff saya, kok nih anak kerjanya bales chatnya kok lama banget, kayak gitu. Terus kalau misalnya harusnya ada jadwal meeting, kok dia belum masuk ke Zoom meeting, seperti itu. Lalu, ya udah saya coba tanya sekalian cari tahu kenapa kamu, saat ini lagi kenapa, apa lagi ada pikiran atau gimana, atau kesulitannya apa nih sekarang, apalagi kan transisi nih, seperti itu. Lalu habis itu lanjut ke, mencari tahu sih dari hasil wawancara. Jadi karena memang ada 4 bisnis ini yang berbeda-beda, memang kita cari latar belakangnya untuk untuk menuliskan laporannya itu memang di masing-masing perusahaan dulu, seperti itu. Lalu kita diskusi secara bareng. Nah, dari situ hasil observasi dan interview dari saya dan dan rekan saya mencari tahu nih sebenarnya dengan ciri-ciri seperti ini tuh masuk ke job demands dimensi yang mana, seperti itu. Jadi makanya kalau saya dapat ya tadi seperti dia mengalami work pressure, hustle sama role conflict, tapi dari pembimbing 2 aja dulu yang memang paling terlihat atau terasa oleh karyawan-karyawan atau yang dari hasil wawancara kami dengan orang tersebut gitu. Kalau dari saya memang terlihat di work pressure sama hustles-nya. Seperti itu sih kemarin untuk dinamika berpikirnya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Prila. Atau Pak Raja, barangkali ada tambahan Pak Raja. Karena kadang-kadang kita mau melakukan penelitian, ya udahlah yang penting sebar kuesioner aja. Ya, itu yang kadang-kadang menjadi pemikiran bersama. Nggak tahu kuesionernya disebar kemana gitu loh ya. Nggak tahu di awalnya itu
bagaimana melakukan observasi pendahuluan. Ada masukan nggak Pak Raja supaya teman-teman ini paling tidak sebelum menyebar kuesioner kira-kira arahnya udah tahu dulu gitu Pak. Silakan Pak Raja. Halo? Ya Pak, monggo Pak. Ya, jelas ya. Jelas ya. Ya, jelas. Oke. Ya, tentu dalam proses pembimbingan itu ya ada komunikasi lah ya. Komunikasi dari awal antara mahasiswa dengan dosen, bagaimana kerangka gagasan yang mau disampaikan dicoba dikomunikasikan dan sasarannya kemana kira-kira, dan berangkat dari situlah kemudian dijaring bagaimana cara merekam fenomena itu ya. Jadi cara yang mana yang efektif yang bisa digunakan. Jadi bisa bermacam-macam ya, pengamatan atau wawancara atau studi, barangkali ya bisa disebar dulu untuk sementara untuk menjaring fenomena lebih jelas dari ya calon responden yang mau disasar seperti itu. Jadi sangat terbuka ya dengan berbagai macam kemungkinan. Jadi tidak hanya satu aspek saja. Jadi banyak atau mungkin dari publikasi yang ada atau hasil riset yang ada di lapangan. Jadi sangat situasional ya teman-teman. Jadi tidak ada aturan begini selalu begini, tidak. Jadi sangat situasional sesuai dengan tema yang diminati oleh mahasiswa, dicoba dikomunikasikan dengan dosen, bagaimana cari titik temu yang sangat tepat, seperti itu kira-kira. Saya amati seperti itu. Dan mekanismenya seperti itu. Ya, dan dari sana kemudian diolah lagi, ya tidak tertutup kemungkinannya bahwa di tengah jalan barangkali variabel harus diganti lagi. Ganti lagi atau ganti lagi artikel lagi. Wah, otrek lagi gitu ya. Jadi ya udah, saran saya ya dinikmati saja gitu. Dinikmati saja. Jadi asik-asik aja gitu ya Pak Raja ya. Ya, asik-asik saja, by progress gitu ya. Ya, bersemangat tapi bersemangat tanpa harus terlalu ambisius begitulah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tidak usah khawatir, santai saja, pasti akan bisa itu. Ya, mantap. Terima kasih ya gitu. Begitu pengamatan saya selama lebih 15 tahun gitulah. Terima kasih Pak Raja. Jadi pencarian data teoritis ya, baca jurnal, artikel itu paralel ya Pak ya, Mbak Prila ya, dengan mencari data empirisnya di lapangan gitu ya. Tadi Pak Raja sebutkan, oh bisa saja di lapangan kita temukan begini, nanti ubah lagi variabelnya, atau bisa juga variabelnya nggak ditemukan, ubah lagi fenomenanya gitu ya. Jadi itu tampaknya yang menjadi concern kita untuk melakukan mulai penelitian. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, ya rasanya waktu kita sudah di penghujung acara, ya. Jadi kalau mesin diesel itu jangan langsung dikebut dulu, ya. Jadi walaupun masih waktunya sedikit saja, tapi kita ada agenda yang terakhir berupa penyerahan sertifikat dan juga foto bersama. Tetapi paling tidak saya mendapatkan dua kesimpulan yang sangat menarik menurut saya pada malam ini. Yang pertama itu jelas bahwa self efficacy itu yang merupakan personal resource itu harus tetap menjadi concern kita, ya, karena dia sangat berperan di dalam memperkuat hubungan antara Hazel yang merupakan job demand tadi dengan pressure, work pressure, terkait dengan work engagement di perusahaan yang diteliti oleh Mbak Prila dan Pak Raja tadi. Jadi luar biasa, self efficacy ternyata memang bisa sebagai moderator. Yang kedua yang menarik sekali bagi saya adalah implementasi Mbak Prila. Karena implementasi yang Mbak Prila tadi sebutkan dan juga diulas kembali oleh Pak Aryadi itu adalah kalau Anda mau self efficacy-nya meningkat, gitu kan ya kira-kira ya, jangan lupain untuk mengingat keberhasilan
masa lalu. Jadi Mbak Prila menyarankan kepada kita bernostalgialah dengan keberhasilan masa lalu kita supaya self efikasi kita meningkat. Itu satu. Yang kedua adalah coba lihatin orang-orang lain, ya, mengamati orang lain atau peran-peran yang dijalankan orang lain, yaitu juga bisa. Atau barangkali mencari dukungan, ya, dukungan-dukungan positif dari orang lain di sekitar kita bekerja. Jadi hal-hal yang positif, karena kalau nggak salah work engagement ini merupakan positif psikologi sebetulnya, ya gitu ya. Dan terakhir adalah mari kita terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang memang kita sukai, ya. Itu yang 4 itu tampaknya yang disarankan di dalam implementasinya oleh Mbak Prila, ya, supaya kita memiliki self efikasi yang meningkat, gitu ya Mbak Prila, ya. Baik, teman-teman, itu yang merupakan hal yang sudah kita diskusikan pada malam ini. Tentu saja kita akan berdiskusi kembali hal-hal yang sangat menarik, forum diskusi berikutnya. Dan acara sebelum penutupan, sebelum dokumentasi, itu adalah penyerahan sertifikat kepada para narasumber. Yang pertama adalah berikan kepada Dr. Raja Olwan Tumanggor, SAG, sebagai narasumber, forum diskusi ilmiah. Tuntutan tugas banyak, apakah tetap bisa asik bekerja, yang diserahkan oleh Pak Tommy, ada di sini. Mohon diterima secara virtual, Pak Raja. Dengan ini saya terima dengan penuh sukacita. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Raja. Sangat asik suaranya Pak Raja ini. Berarti beliau sangat engage ini sebagai narasumber malam ini. Terima kasih Pak Raja. Kita kasih applause dulu atas semangatnya, vigornya Pak Raja di teman-teman ya. Pak Raja sudah menunjukkan dimensi pertama dari work engagement. Semangat luar biasa gitu ya. Oke, silakan yang kedua diberikan kepada Mbak Angelina Alvina Ayu Prilani, Magister Psikologi, psikolog kandidat sebagai narasumber forum diskusi ilmiah. Tuntutan tugas banyak, apakah tetap bisa asik bekerja, oleh Pak Tommy. Silakan Mbak Prila. Ya, sama kayak Pak Raja, sudah saya terima dengan baik. Terima kasih Pak Made. Wah, berarti Mbak Prila ini dengan antusias senyum-senyum pertama, atau senyum-senyum karena saya salah menyebutkan namanya, atau yang jelas dimensi kedua dari work engagement, antusias, dedikasi sudah ditunjukkan oleh Mbak Prila. Tinggal satu dimensi lagi Pak Raja, tampaknya kita nggak bisa sampai malam ya. Jadi nggak bisa kita lupa dengan waktu karena kita asik berforum diskusi ilmiah. Terima kasih Sis Hartina, sampai di sini acara kita. Dan acara terakhir adalah mohon bantuan Sis Hartina untuk mendokumentasikan. Ya, baik, selamat malam. Mohon para peserta dapat membuka kamera untuk dokumentasi malam hari ini. Baik, ada 2 slide. Saya mulai dari slide pertama ya. Siap, senyum manis semuanya. 1, 2, smile. Baik, untuk slide pertama sudah, tapi jangan dimatikan dahulu. Saya akan beralih ke slide kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Luar biasa teman-teman, pada sesi terakhir semua membuka kamera, dan saya sangat senang karena semua sudah membuka kamera, dan karena kita membuka kamera semua, tentu saja waktunya pun juga sudah pas jam 9, jadi kita beranjak di sini dan kita lanjutkan kembali nanti pada minggu depan dengan topik dan diskusi yang tidak kalah menarik. Selamat malam teman-teman dan tetap sehat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Pak Raja. Pak Made, Pak Raja, Mbak Prila. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sis Hartina, Sani, Pak Raja. Saya izin ending ya, Pak. Ya.